Setelah hipnoterapi yang awal, kamu kan sudah bisa move on katanya. Ada rasa-rasa lain nggak, misalkan setelah efek berikutnya? Kita udah lewat berapa hari loh? Ada 2 minggu. Ada 2 minggu kan ya. Nah, itu baru melaksanakan proses hipnoterapi pertama. Nah, selama 2 minggu apa yang kamu rasakan? Sama sekali ya, walaupun banyak godaan sampai ada yang nyuruh lagi, suruh ini lagi, tapi ya alhamdulillah saya bisa nahan sama sekali. Itu masih dari lingkungan teman-teman kamu ya? Iya, masih lingkungan ya, saudara juga lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi kedua saya bersama yang di sebelah saya, yang kemarin disebutnya abang aja. Saya masih merahasiakan siapa nama di sebelah saya, dan nampaknya nggak etis juga kalau saya menceritakan ataupun menjelaskan identitas detailnya. Walaupun saat ini yang di sebelah saya ini punya niatan baik, yang mau mentestimonikan bahwasannya selama dia memakai obat-obatan tipe G ya, yang terlarang, dan juga narkoba lainnya gitu kan, sudah 6 tahun dia mengkonsumsi, dan yang kemarin itu betul-betul dia mendapatkan hidayah. Artinya Allah telah memberikan sebuah petunjuk yang sangat baik untuk anak muda di samping saya ini. Dan hal itu alhamdulillah belum sampai terlambat kepada efek yang lebih buruk ya dari pemakaian obat-obatan terlarang. Jadi buat generasi muda yang lainnya, ini adalah sebuah pengakuan yang jujur tanpa rekayasa, di mana abang di sebelah saya ini merasakan banyak hal, di mana yang katanya konsumsi obat begitu, waduh, ngefly ini dan itu. Lalu apa untungnya? Apa enaknya? Sedangkan sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang bermanfaat, kita bisa kelola dengan banyak hal, dengan aktivitas yang menyesuaikan dengan skill dan kemampuan kita gitu. Kita bisa kelola. Senangnya apa? Di olahraga kah? Senangnya di dunia musik kah? Senangnya di mana gitu? Ya itu yang harus dikelola, bukannya duduk diam hanya menikmati efek obat, diam gitu lalu ngefly. Lalu apa? Setiap menit waktunya itu terbuang sia-sia, nggak ada yang manfaat. Akhirnya apa? Rugi banget. Nah, kalau sekarang sebetulnya untuk abang di sebelah saya ini, saya sudah tidak butuh lagi proses hipnoterapi yang agak gimana gitu, karena diawali dengan niat. Dia sudah bagus. Dengan awal niat itu justru akan lebih membantu mempercepat proses penyembuhan. Dan walaupun sekarang dia pun aslinya sudah move on, walaupun ada sedikit gimana itu karena dia 6 tahun mengkonsumsi obat itu, efek organ tubuhnya terkadang ada efek menagih atau tertagih ya. Itu yang sisi dari faktor medisnya. Nah, oke, cerita dulu nih. Setelah hipnoterapi yang awal, kamu kan sudah bisa move on katanya. Ada rasa-rasa lain nggak, misalkan setelah efek berikutnya? Kita udah lewat berapa hari loh? Ada 2 minggu. Ada 2 minggu kan ya. Nah, itu baru melaksanakan proses hipnoterapi pertama. Nah, selama 2 minggu apa yang kamu rasakan? Ya sempat pas habis hipnoterapi ke-1 itu, setelah 3 hari ada rasa pengen makan lagi sih Pak. Cuman ya saya kan udah ada niat lah, sebisa mungkin saya harus bisa nahan sih Pak. Jadi kamu sama sekali enggak ya? Sama sekali ya, walaupun banyak godaan sampai ada yang nyuruh lagi, suruh ini lagi, tapi ya alhamdulillah saya bisa nahan sama sekali Pak. Itu masih dari lingkungan teman-teman kamu ya? Iya, masih lingkungan ya, saudara juga lah. Nah, ini luar biasa ya, dimana dia sedang berjuang untuk menghentikan kebiasaan dia mengkonsumsi obat-obatan itu ya. Di antaranya ada tramadol ya, Rehack, banyak sih Pak. W. Nah, cerita ada lagi yang tadi kamu cerita. Jadi kamu ditawarin apa lagi tuh? Jadi nggak tahu sih Pak, cuman di tengah-tengah tuh ada huruf C doang sih. Ada huruf C. Nama jelasnya nggak ada ya? Nama jelasnya nggak ada. Nah, menurut teman kamu itu efeknya seperti apa? Apakah sama seperti yang tramadol, Kalau Rehack?
Kalau lebih ini sih kata teman saya tuh lebih ke ini sih Pak. Jadi kayak trihead, jadi seret banget gitu Pak. Hah? Jadi, seret maksudnya ceket. di tenggorokan. Nah, ceket di bawahnya tuh pengen ngopi, minum, terasa haus banget Pak. Loh. Nah, terus efek apa, ada efek euforia kah? Bawa senang, bawaannya tuh gembira aja. Apakah ada gitu nggak? Kalau bagi saya sih kalau konsumsi kayak gitu jadi kayak kesiksa sendiri sih Pak. Tidur susah. Lah ngapain diminum obatnya kalau nyiksa? Nah ya itu, makanya kan pas ditawarin alhamdulillah saya enggak sih Pak. Nah ini dia, dimana perkembangan generasi muda nih sekarang, aduh, untuk usia-usia 20 tahun ke atas. Sekarang yang bermasalah adalah dimana attitude di masyarakat yang sudah bisa dikatakan hilang. Rasa hormat menghormati dengan orang yang tua itu udah hilang. Sekarang makin maraknya beredarnya obat-obat seperti itu, dan ini sebetulnya PR bagi BNN ya, Badan Narkotika Nasional, dan juga kepolisian, dan juga aparat setempat, dan juga masyarakat, terutama orang tua, keluarga terdekat, harus bisa-bisa menjaga atau ya sama-sama memantau, karena peredarannya sudah luar biasa di masyarakat. Karena obat-obatan itu konon secara izin tidak ada izin. Kalau di apotek-apotek biasa itu tidak ada. Tetapi walaupun ada warung-warung toko obat itu yang menyediakan, tapi ya brengsek ini. Saya bilang kenapa brengsek? Peredarannya luar biasa banget sampai bisa ada masuk ke kampung-kampung. Kan gila itu. Nah, bagaimana nasib anak muda sekarang kalau hal ini masih terus marak di negara ini? Mau jadi apa negara ini, dan bagaimana nanti generasi berikutnya dalam mengisi segala halnya? Karena bukan apa-apa, tingkat pelajar saja sudah mengkonsumsi obat-obatan yang semacam itu karena mudah. Nah, oke, saya mau tanya, kalau contoh tramadol untuk satu pil berapa harganya? 10.000, tapi sekarang udah naik sih Pak, 15.000 satu butir. Satu butir. Berarti kalau 10 butir itu nyampe 150.000. Nah, kamu kan dulu pernah ngaku sampai 20 butir. Berarti kamu mengeluarkan uang ekstra yang lumayan untuk seharinya ya? Iya. Untuk ukuran kamu yang mohon maaf belum ada pekerjaan. Iya, benar. Nah, ini dia. Ini akhirnya akan menimbulkan gejolak sosial lain. Nggak punya uang, kepengen ngobat, ya mencuri. Nanti bohongin orang tua, alasannya A, B, C, D, padahal buat beli obat. Nah, masalah lagi. Makanya kalau adanya pencurian-pencurian yang akhirnya tertangkap banyak dari generasi muda, ya itulah mungkin efeknya seperti itu. Ditambah sekarang maraknya lagi judi online yang masih belum hilang. Karena ya kita sama-sama tahu, judi online itu bukan hanya dikelola oleh oknum-oknum yang gimana ya, mafia-mafia gitu ya, oknum-oknum aparatnya juga sama-sama ada saja yang ikut membackup. Jadi ya kecuali diri kita sendiri yang mau memblok, menghentikan kalau yang sudah itu ya. Jadi ya jangan mau coba-coba deh, nggak boleh coba-coba, nggak akan ada untungnya, malah adanya rugi, sama halnya memakai narkoba. Oke, sekarang kamu hanya ikuti apa kata saya, dan saya sebetulnya hanya memberikan kamu sebuah motivasi baru dalam proses penyembuhan ya. Saya anggap kamu udah sembuh, walaupun kamu masih harus berjuang lagi, harus bisa lebih baik dan bisa lebih kuat lagi dalam penanganan, menghentikan secara total. Nah, totalnya ini saya harapkan kamu bisa memberikan motivasi juga kepada teman-teman yang lain agar tidak ikut-ikutan. Oke, letang saya. Tarik nafas dari hidung pelan. Tidur. Kamu bisa jaga keseimbangan. Oke, bagus. Kamu bisa jaga keseimbangan. 1, 2, 3. Lebih nyenyak lagi tidurnya. Dan ini dia sudah tertidur lelap. Nah, ini tanda kalau udah begini dia sudah tertidur lelap. Dalam hitungan 1 sampai 5 saya akan berhitung, dan setiap hitungan akan membuat kamu semakin terlelap lagi dan semakin fokus lagi dengan suara saya. Dan kamu apabila mendengar suara motor, suara klakson, suara-suara lain selain suara saya, itu adalah musik yang paling indah bagi diri kamu, yang membuat segala ucapan saya akan menjadi sebuah kekuatan tertanam kuat-kuat dalam hati dan batin kamu mulai saat ini dan seterusnya. Oke, 1, 2, 3, 4,
5. Oke, bagus. Nah, kamu sekarang lebih fokus dengan suara saya. Dan saat ini yang saya sentuh, kamu akan makin kuat lagi dengan diri kamu, mantap dengan hati kamu, mantap dengan keyakinan kamu. Sekarang kamu punya diri kamu dan Tuhan kamu, bahwasanya kamu bisa mengendalikan semuanya dan kamu bisa memberikan suatu hal yang positif untuk teman-teman lain agar tidak terjerumus dengan hal yang pernah kamu lakukan. Mulai saat ini dan seterusnya, apapun bentuknya obat-obatan yang Trihack lah, Tramadol kah, W kah, atau tadi yang ada logo C-nya aja lah, atau minuman keras kah, atau narkotika jenis lainnya, bagi kamu ada sesuatu hal yang paling memuakkan dan paling menyebalkan dan paling dibenci dalam hidup kamu, bahkan nggak suka banget, dan kamu akan berusaha menghindari teman-teman seperti apapun yang menawarkan bentuknya lah, narkoba, obat-obatan, miras atau apa. Kamu akan segera menghindari dan kamu lebih memilih ke pergaulan yang lebih positif, ke pergaulan yang lebih banyak manfaat, dan kamu akan merasa tidak pernah nyaman bergaul dengan teman-teman yang berkutat dalam obat-obatan, minuman keras ataupun jenis narkotika lain. Kamu lebih menghindar dan kamu akan memiliki rasa ketakutan apa? Rasa ketakutan yang luar biasa. Nanti kamu akan bisa terseret ke dalam hukum apabila ada penggerbekan, ada pihak kepolisian yang mengincar salah satu pengedar kah atau apa, kamu takut terbawa-bawa, makanya kamu cepat-cepat menghindari, pergi dari kelompok itu dan tidak mau ada hubungan. Bahkan nomor kontaknya pun kamu hilangkan semua. Di HP kamu hilangkan semua nomor kontaknya, mau WA, mau apa segala macam, hilangkan semua. Dan juga kamu tidak akan pernah mau lagi dimanapun tempatnya, dimanapun siapapun lah, entah saudara, entah teman dekat apapun, tidak akan mau berhubungan. Dan lebih baik seperti itu jika berhubungan dengan yang kaitannya ada urusan obat-obatan yang seperti tadi, Tramadol, Trihack, W ataupun yang berlogo C lah atau apa. Lebih baik putus, tidak apa-apa, lebih baik daripada kamu terjerumus. Sekarang kamu punya kekuatan sangat kuat sekali mulai saat ini dan seterusnya, kekuatan yang luar biasa. Kamu bisa menyesuaikan diri kamu sekarang, kamu bisa beradaptasi bahwa tanpa obat-obatan yang pernah kamu konsumsi justru tidak apa-apa, justru kamu akan merasa diri lebih sehat, lebih baik, lebih punya semangat hidup, lebih punya semangat untuk mengembangkan skill tanpa obat-obatan itu. Dan kamu akan merasa menjadi down, kamu akan merasa sedih, kamu akan merasa takut, dan kamu akan merasa segala-galanya hidup tidak berguna apabila kamu bersentuhan dengan obat-obatan yang tadi, Trihack, Tramadol, W lah, C atau apalah. Itu akan membuat kamu semakin terpuruk dan kamu merasakan itu, dan kamu akan merasa takut akan berurusan dengan hukum. Maka itu kamu akan merasa lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia, lebih sukses apabila tidak berhubungan dengan obat-obatan seperti itu. Mulai saat ini dan seterusnya dan seterusnya. Dalam hitungan 1-3 nanti kamu akan membuka mata, dan bersama dengan suara azan maghrib ini akan membuat kamu semakin kuat lagi, semakin yakin lagi dengan diri kamu, keyakinan kemantapan diri kamu, dan kepada Gusti Allah kamu lebih yakin lagi, dan kamu akan memperbaiki ibadah kamu, dan kamu akan lebih memperbaiki ibadah kamu, lebih mendekatkan diri kamu dengan Tuhan kamu mulai saat ini dan seterusnya. Dalam hitungan 1-3 nanti kamu akan membuka mata secara perlahan, dan kamu akan merasa bahagia, kamu mantap dengan segala apapun yang saya katakan, dan kamu tanamkan kuat-kuat dalam hati kamu mulai saat ini dan seterusnya. 1, 2, 3, buka mata perlahan. Nah, oke, hati kamu bahagia. Oke. Nah, sekarang katakan, apakah ini hipnotisnya bohong-bohongan atau gimana? Enggak sih, Pak. Enggak kan? Enggak. Sumpah apa? Demi Allah. Demi Allah. Nah, artinya ini proses hipnosis dan hipnoterapi yang saya kelola ini adalah sesuatu yang sebetulnya semua bisa mempelajari hal seperti ini, dan bisa dipelajari lalu dikembangkan kepada orang-orang yang memiliki masalah. Mungkin dengan apa yang saya katakan tadi, dengan cara saya tadi, boleh diserap ya. Ini saya share untuk siapapun, bagi pihak keluarga yang mungkin jauh. Kalau saya di kota Cirebon, mungkin ada yang di mana nggak mungkin datang ke Cirebon. Coba ingin coba sendiri ya, udah belajarlah hipnotis. Seperti apa tadi bahasanya, dan saya tidak ada edit apapun, tidak ada kata-kata dipotong. Paling saya hanya ngeblur ini ya, wajah si abang sebelah saya ini ya. Kalau caranya hipnotis, silahkan dimanfaatkan dan digunakan. Sekali 2 kali bisa, insya Allah kesananya bisa semua, dan jadi bisa diamalkan untuk membantu kesulitan yang dialami seperti abang sebelah saya ini.
Jadi nggak hanya masalah narkoba, insomnia, lain-lain halnya, ya banyak hal lah yang bisa dikelola dengan hipnosis. Paling gitu aja, dan nanti jumpa lagi bareng saya Niko di Urban Misteri Channel, dan tetap akan terus mengembangkan sesuatu yang positif yang sifatnya edukatif untuk semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.